pulau es di utara dunia kini jadi pusat perhatian dunia. Trump mau menguasai, Eropa bereaksi, NATO diuji, sementara Cina dan Rusia hanya mengamati. Oh. Ini betul-betul Amalia Kartika Shihab. Iya. Hari ini ditemani Mas Sahal. Kita bertiga sekarang. Ini namanya top news yang diperluas. Top news yang diperluas. Karena isunya perlu untuk dibahas bertiga. Betul Dan banget. jangan lupa ini masih pertengahan Januari, Belum baru 2 selesai minggu nih. tahun baru. Begitu banyak isu-isu besar terjadi di berbagai belahan dunia. Ini di ujung utara nih sekarang nih. High North istilahnya, High North, High North. dekat kutub utara, High North. Dan lagi-lagi masih berporos tentang aksinya Trump. Ya, jadi Trump. selama Januari ini saya kira yang mendominasi pemberitaan dunia adalah Donald Trump. Ya, for good or for bad. Ya kan, ada yang bagus, Ada yang bagus. ada yang bukan bagus dalam pengertian dalam politik kan tidak Ya, ada yang ya. 100% bagus Ya. atau 100% sebaliknya. Kalau di Venezuela pembuka tahun kan, orang sebagian berkata bahwa secara international law illegal. Ya, ada kepala negara, ibu negara datang diculik. Tapi mereka yang melihat sejarah Amerika Latin, sejarah Venezuela, diktatorship 30 tahun penderitaan merasa oke, ini babak baru yang mungkin bisa berhasil dengan baik membangun sebuah negeri yang kaya untuk menjadi negara yang juga maju seperti sebelumnya, karena itu kan Venezuela. Kemudian Iran. Ya kan? Help is on its way, gitu kata Trump. Ratusan ribu demonstran di berbagai kota di Iran kan. Bahkan ada yang bikin nama jalan, ada yang stiker, please do help us gitu kan. Tapi masih on the way nih ya, belum nyampe-nyampe ya. Belum nyampe-nyampe. Ini kan ini ya. Nanti kita diskusi kalau sebagai ini kan. Nah, setelah ya saya kira sudah demonstrasinya udah meredak, terjadi banyak pembunuhan ribuan. Bukan meredak, Jel, tertutup dari ya, karena betul ya, gitu. Tapi internet putus ya. betul. Tapi kan yang penting korbannya diakui sendiri oleh Khamenei itu bahwa ribuan dan yang dituduh Amerika lah. Iya, itu Amerika. Dan itu juga topik tersendiri ya, yang topik kita tersendiri bahas, yang kita itu sudah. Saya kira kita perlu membahas butuh satu konten terpisah. Ya, kita kan sudah membahas 2 konten soal Iran dan penontonnya memang ratusan ribu, 200 ribu gitu loh. Nah, sekarang belum lagi selesai itu menyusul lagi Greenland. Nah, ini kalau menurut saya yang dalam soal Greenland ini barangkali dewa mabuk ya, artinya for no reason at all yang benar-benar strategik, dia membuat perkara bagi dirinya sendiri. Kalau yang Venezuela kemarin, sebagian penduduk Amerika tepuk tangan, apalagi yang keturunan Amerika Latin. Kan kita lihat mereka turun ke jalan di Florida, di berbagai kota Amerika dan kota Amerika Latin. Demikian pula saya kira soal Iran ada sentimen demokrasi, humanisme di situ yang berhasil dibangkitkan, simpati pada anak muda yang protes kan universal. Ya. Nah, tetapi dalam soal Greenland ini kan dia memperlihatkan sisi lain, Trump sebagai pimpinan sebuah negara yang hegemoninya sama dengan semua negara sepanjang sejarah yang seperti itu. Thucydides bilang, the strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Kira-kira jadi keunikan Amerika sebagai sebuah adik kuasa sejak Perang Dunia Kedua, di mana dia kuat, tetapi dia juga ada elemen kantian, ada idealisme mengembangkan negara-negara yang masih terjajah. Ini kan anti kolonial di Amerika. Kemudian mengembangkan globalisasi yang memungkinkan banyak negara lain ikut maju, termasuk yang kalah perang kan, seperti Jepang dan Jerman. Nah, kalau yang sekarang dengan Greenland, itu dia memperlihatkan bahwa dia hegemon biasa gitu loh. Sama dengan Rusia, ya kalau Rusia kan langsung caplok masuk ke mana? Crimea awalnya. Crimea awalnya, ada Georgia dihajar, Ukraina sampai sekarang. Kalau waktu Trump ke Venezuela kan dia nggak ambil teritori. Di Iran dia nggak mengancam teritori kan. Tetapi Greenland ini dia mau bersikap seperti Putin di Ukraina. Tidak heran di Eropa itu jadi panas dingin. Nah, kenapa kita bilang ini agak keliru? Ya bukan agak keliru, ini keliru. fundamental kelirunya. Kalau dalam istilah dalam tenis itu apa?
Tadi Unforced error. Unforced error. Ini kalau bola yang mestinya bagus dipukul kok jadi keluar sendiri gitu loh. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini partnernya. Walaupun ya kita akan bahas nanti kenapa Greenland penting, apa keunikan Denmark dan Greenland. Tetapi Eropa dan Amerika, NATO itu, North Atlantic Treaty Organizations ini, Greenland itu kan pas di tengahnya antara Western Hemisphere Eropa dan Eastern Hemisphere yang Eropa dan Amerika ya. Itu kan ini fakta pertahanan yang paling sukses sepanjang sejarah geopolitik dunia. Ini belum pernah terjadi nih 80 tahun dua negara, dua entitas politik yang terkuat Eropa dan Amerika ini. Bukan cuma militernya, tapi dua ekonomi yang terkuat. Sekarang kan muncul Cina, tapi dua ini masih yang terbesar kalau digabung jadi satu. Dan itu sepakat secara fundamental untuk beberapa hal yang dasar. Pasukan-pasukan Amerika itu masih menjaga Jerman, masih menjaga punya beberapa base di Eropa yang mengawal keamanan Eropa. Ya, Jepang kan juga begitu. Meskipun Trump punya beberapa masalah terkait soal NATO ya. Ya. Kan dia bilang ngapain kita mendanai NATO. Ya, gitu. dalam hal itu dia ada benarnya bahwa kan setelah 80 tahun gua subsidi pertahanan lo, ada saatnya kan lu udah pada kaya semua nih. Kalau itu dia in principle semua pemimpin Amerika mengatakan itu sejak Truman, setelah Truman. Tetapi baru Trump yang eksplisit transaksional, ya kan, bahasanya bahasa bukan bahasa diplomasi. Jerman, lu dulu kita biayain, kita tentara, lu nggak usah ongkosin, kita ongkosin pertahanan lu. Lah, sekarang lu udah kaya, lu tambah dikit dong pendanaannya. Jadi dari 2% jadi 5% lah kira-kira bahasa Trump. Kalau itu orang dukung dan banyak pemimpin Eropa kan juga pada akhirnya ya deh bener juga, kalau enggak siapa yang bisa nahan orang seperti Putin gitu loh. Masa Amerika semua yang ongkosin? Masuk akal. Kalau Greenland yang nggak masuk akal karena nggak ada urgensi karena Greenland sendiri kan sudah mengatakan kepada Amerika sejak tahun 51 perjanjiannya Amerika boleh. Ini kan NATO. Di Jerman ada 3 base-nya kok. Jadi bikin aja mau-mau di terserah deh mau ngapain Denmark, menyatakan kerajaan ke Denmark. Amerika, Ya kan sudah sejak tahun 51 berkata ya. Dan sekarang masih ada base. Pernah gede pada saat puncak perang dingin. Semuanya pada terheran-heran. Nah, memang kalau Trump sudah agak sedikit ngotot seperti ini, jangan frontal juga dalam pengertian kemarin kan ada spektrum reaksi dari pemimpin Eropa. Ya. Banyak yang ada yang kirim pasukan ke Greenland. Meloni sendiri kan enggak, dia bilang ini keliru Pak Trumpnya. Cuman let's try to understand dulu apa sih maunya. Ya kan? Yang jelas hal ini harus diselesaikan dengan cara statementship yang bagus. Ini statecraft nih karena at stake is the world. Inilah salah satu pilar terpenting kenapa 80 tahun terakhir dunia relatif tidak ada perang besar sebagaimana yang terjadi 2 kali pada abad ke-20. Perang dunia pertama dan kedua. Ini ada pilarnya dan ini juga yang menjadi sebab kenapa dalam 80 tahun terakhir terjadi pertumbuhan ekonomi yang dahsyat di berbagai belahan dunia, termasuk di Cina. Ya, ada payung Cina itu bisa berkembang menjadi negara maju tanpa navy, tanpa pasukan pertahanan pengawal laut yang sebagaimana dimiliki Amerika, dimiliki Inggris, dimiliki semua negara kuat dan besar lainnya sebelumnya. Ini kan ada proteksi pertahanan besar di dunia. Nah, ini yang kalau salah langkah baik Trump maupun pemimpin Eropa dalam kan Trump ancam tarif nih 10%, 15%. Juni kalau masih dukung 25%. 25%. Jangan retaliasi kasar begitu. Kemarin waktu tarif Trump mainkan, kita juga nggak suka kan dengan tarif Trump itu. Tapi Eropa bisa absorb. Oke lah, Inggris dapat 10%, Eropa absorb 15%. Ekonomi global nggak terlalu terpengaruh tuh. Ekonomi Eropa, Amerika nggak terlalu fluktuasi nggak terlalu tajam tuh. Jadi oke, itu satu mara bahaya
perang tarif yang April tahun lalu kan orang semua kaget, bahaya banget nih. Ternyata bisa diabsorb. Nah, tetapi security umbrella Eropa Amerika ini kan masalah trust juga, kepercayaan. Betul. Ya kan, kalau Amerika dianggap cuma sama dengan Putin atau hegemon yang tidak punya elemen kantian, hal yang kita diskusikan antara Machiavelli dan Kant, antara Thucydides dan John Locke gitu ya, yang aspek kekuatan dan aspek idealisme. Ya kan? Kalau terlalu dianggap sebagai hegemon biasa, maka Amerikanya, maka negara-negara Eropa yang semula bersatu dan aliansinya kuat, ini kan bagaimanapun kan mostly negara demokratis. Itu penting banget tuh hal. Ini yang kita takutkan akan rusak. Dan kalau sudah rusak, memperbaikinya, karena kemarin kan ada momentum 80 tahun lalu Perang Dunia Kedua, di mana Amerika jadi penyelamat Eropa, penyelamat Asia kan, Jepang ditaklukkan. Ada momentum besar itu sehingga trust buildingnya dengan hentakan besar smooth. Nah kalau ini dirusak begitu saja, ya kita cerita nanti Greenland kenapa jadi penting gitu. Kenapa makanya? Apa sejarahnya sih Amerika memperluas ekspansi, gitu. Ya. Tapi kalau ini salah langkah, tidak ada statesmanship, statecraft yang bagus di sini, maka fondasi security dunia ke depan agak terganggu. Ya kita nggak tahu. Karena itu akan berdampak kepada hubungan antara Amerika dengan Eropa. Gitu. Amerika dengan Cina, Amerika dengan Rusia, Eropa dengan Cina, Eropa dengan Rusia. Belum lagi India. Ini kan struktur barunya terbentuk, dan kalau struktur baru terbentuk kan jangan-jangan dia agak berdarah. Kalau berdarah seberapa jauh kelahiran tata dunia baru itu kayak orang melahirkan kan. Ada sakitnya juga gitu. Kalau waktu lahir tata dunia yang dipimpin Amerika, sakitnya kan dahsyat tuh Perang Dunia Kedua. Yang korbannya 50 juta orang. Dan ini kalau dilihat dari dosis animosity atau perlawanan Eropa terhadap Trump, terhadap Amerika, ini kayaknya baru pertama kali ini, Cel ya? Dosis kemarahan atau ketidakterimaan setelah Perang Dunia Kedua, ada beberapa kan Teluk Suez, ada perang kecil antara Turki dengan Cyprus, ini kan sama-sama di NATO gitu loh. Tapi kan bukan Amerika yang menjadi the main actor lah, the big boy-nya gitu, the big bad boy ya gitu. Ini Amerika, sehingga semuanya kaget kan. Nah memang kalau kaget sebaiknya jangan emosional. Better you talk through about it gitu loh. Ngomong aja dulu, undang apa gitu. Jangan reaksi spontan yang emosional. Kira-kira kayak gitu. Ini kan baru hari-hari pertama, jadi kita masih lihat evolving. Yang penting dari publik Amerika sendiri tidak akan banyak dukungan yang besar terhadap soal ini. Bahkan sejumlah kalangan Republik juga kan menolak senatornya kan, anggota DPR-nya kan. Ini beda dengan Venezuela lah gitu. Ini beda sama sekali. Ini sebagian senator sama politisi di Amerika kan ke Denmark. Sorry bos, ini bukan salah kita. Sabar aja, tenang aja dulu. Kira-kira kayak gitu. Oke, ngomongin geopolitik dunia dari Greenland sampai perebutan pengaruh global ini jelas butuh lebih sekedar dari headline. Nah, buat yang mau baca lebih dalam, Freedom Institute punya perpustakaan publik di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ruangannya enak buat fokus, koleksi buku banyak dan up to date, dan terbuka untuk siapa saja alias gratis. Dan tema-tema yang kita bahas di dalam banyak percakapan di Freedom Institute itu bisa dicari buku-bukunya, termasuk yang ada di depan ini. Sambil buat konten. Silakan. Sebagian besar memang dalam bahasa Inggris ya bukunya ya, tapi itu sumber yang menurut saya layak untuk dilihat lah oleh para anak-anak muda yang mau melek soal geopolitik dan politik yang ada. Betul. Kita lanjut. Nah, sekarang Greenland, kenapa sih Greenland? Duduk perkaranya ini. Sejarah. Kan, kalau kita lihat termasuk sejarah Amerikanya. Ini tapi kan sebelum kayak mendadak gitu kan. Tapi sebelumnya barangkali ada kutipan yang bagus tuh dari Lord Palmerston.
Perdana Menteri Inggris abad ke-19 tuh. Tidak ada kawan dan lawan yang permanen dalam hubungan antara negara. Yang ada adalah kepentingan yang permanen. Nah, itu practitioner of statesmanship itu selalu mengenang itu, karena kan tugas semua pemimpin adalah membela negaranya dulu. Amerika first-nya dulu, Indonesia first, China first, Rusia first. Itu kira-kira. Tapi kalau kita melihat Greenland, memang ada dua keunikan. Satu keunikan sejarah Amerika sendiri, karena dia kan merdeka dari Inggris kan 3 negara bagian koloni kecil lah, 13. Sekarang kan 50 termasuk Hawaii yang terakhir. Nah, tapi kan dia berkembangnya itu ya, Thomas Jefferson beli Louisiana dari Napoleon, Prancis, udah lipat ganda tuh dari 13. Tapi kan Louisiana, terus ada dengan Meksiko, jadi New Mexico, Texas dengan ada perang, tetapi juga ada purchasing. Alaska terakhir tuh, Menteri Luar Negerinya Abraham Lincoln setelah perang sipil Amerika itu membeli Alaska dari Rusia, 1867. Dan pada saat dia beli sekalian dia bilang, ada pulau gede nih, nanti kita jelasin. Pulau gede di High North, Greenland, tapi milik Denmark, ditawar. Denmark bilang, no, not for sale. 1867. Ya kan? Oke. Alaska dibeli dari Rusia, Greenland nggak jadi kan. Kemudian 1910 ditawar lagi, masih belum dikasih. Nah, Perang Dunia Kedua, Amerika jadi pahlawan di Eropa, menyelamatkan Eropa. Truman tawar lagi tahun 1946. Nggak dikasih juga, padahal baru menang perang. Nggak dipaksa. Truman kan, ini kan hegemon tipe baru, bukan. Kalau hegemon zaman dulu dihajar, nggak usah dibeli, dihajar langsung. Jadi aja. Aneksasi gitu kan. Jadi Amerika berkembang dengan purchasing, Louisiana ada dengan revolusi, ada dengan pembelian. Dan itu menarik ya, bagaimana sebuah negara bangsa seperti Amerika berkembang, wilayahnya berkembang melalui jual beli. Karena kan selama ini kan kesannya kan ide mengenai nation itu kan sesuatu yang beda dengan soal jual beli. Gitu. Ada, jadi manifest destiny namanya, istilahnya Presiden ke-11 kali ya Amerika, James Polk namanya, yang beri istilah itu bahwa takdir Amerika untuk berkembang ke barat gitu, manifest destiny, ya itulah California, Texas, terakhir Alaska. Nah, memang dalam soal Greenland ini ada satu keunikan. Keunikan ini karena memang dia bagian dari Denmark. Ya, ini NATO countries kan, Scandinavian country. Denmark itu kan negara kecil, seperti Singapura lah kira-kira jumlah penduduknya kira 6 juta kira-kira ya. Tapi wilayah Denmark yang original, yang semula kan memang kecil, tapi karena sejarah dari Swedia, Norwegia, Finlandia, dia in the end up memiliki quote and quote ya sovereign, berdaulat terhadap Greenland, dan diakuin oleh PBB, oleh dunia, termasuk oleh Amerika. Nah, Greenland ini luasnya itu 2 juta kilometer persegi, penduduknya 50.000. Tahu nggak yang namanya 2 juta kilometer persegi? Gampangnya begini, seluruh daratan Indonesia, pulau-pulau kita besar dan kecil, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua digabung jadi satu, daratannya itu ya kira-kira 2 juta kilometer persegi. Kalau dengan laut kita kan 8 juta kilometer persegi, 7 atau 8 juta. Tapi kan daratannya kalau digabung jadi satu, jadi negara kecil. Jarak dari Denmark ke Greenland itu kira-kira 2.500 km. Saya dari sini ke Merauke lah kira-kira. Jadi bayangkan Singapura punya pulau se-Indonesia, gitu kan, yang kosong. Punya tetangga besar, sebagian besar es ya. Itu ya. Sebagian besar es. Makanya penduduknya sedikit. Cuma sedikit ya. Punya tetangga besar, adik kuasa presidennya Donald Trump. Dia lirik sana lirik sini, dia bilang ada apa cerita anak kecil punya tanah begitu gede. Nah, ya ini kan kita mengambil sisi yang agak komik sedikit dari sini. Dia mau nggak kita beli? Masalahnya adalah dia tidak cuma mau beli. Dia bilang kalau kita nggak bisa beli, we will acquire with other means. Orang semua panik. Ini hegemon tipe raksasa, tipe biasa ternyata, kira-kira kayak gitu ya. Tapi dari segi geostrategi, kenapa dia sekarang penting? Ada hubungannya dengan climate change. Kalau kita lihat di polar
Arctic States itu negara yang mengitari kutub utara itu kan ada 8 negara, setengahnya itu Rusia. Oke, ya 7 yang lainnya NATO countries juga, Finlandia, Norwegia, Kanada, Alaska kan di situ juga. Nah, tetapi karena esnya banyak yang mencair, katanya jalur perdagangan sudah bisa lewat. Dari Cina, dia nggak usah lewat terusan Suez kalau dia mau kalau dia mau ke Eropa. Selat Malaka kan, terusan Suez, Eropa tuh, dia bisa lewat atas, jauh lebih singkat, bisa menghemat hampir setengah perjalanan. Itu satu. Lewat Greenland. Lewat celah-celah yang terbuka. Dan itu sudah dilalui itu? Belum? Sudah, tapi karena esnya masih naik turun jadi nggak pasti. Satu, tetapi yang paling penting adalah bahwa memang sejak Cold War, base Amerika kan di sana military base-nya. Karena kalau ada ballistic missiles ya antara Rusia dengan Amerika, lewatnya lewat situ gitu loh. Makanya Trump bilang, kalau sekarang Cina jadi superpower, partner sama Rusia, dan mereka dengar-dengar punya activity bersama di sekitar daerah situ, hanya Amerika dong yang bisa. Saya nggak membenarkan Trump ya, saya seperti Meloni, let's try to understand the man. Meloni kan begitu tuh, teman-temannya pada emosi, dia bilang, wait. Saya juga nggak setuju dengan Trump, but let's understand, gitu loh. Coba dialog, maunya apa? Jadi dia bilang, lu tanah begitu gede, terbukti puluhan tahun cuma 50.000 orang, lu nggak apa-apain. Lu kasih kita aja, kita beli banyak gitu loh. Sampai di situ dia nggak salah. Begitu dia bilang, bukan kasih kita beli aja. Kita beli, jual sama kita. Soal harga kan tawar. Sampai di situ dia nggak salah. Sama dengan dia beli Alaska dari Rusia, sama dengan dia beli Louisiana dari Prancis. Nawar boleh dong, betul kan? Sampai di situ dia nggak salah. Yang salah dia, kalau kamu nggak mau jual, we will acquire it by other means. Wah, itu yang bahaya. Maksudnya, lu mau invasi sekutu lu sendiri. Dia nggak mau sewa aja ya, Bang? Nah, dia bilang begini, ditanya wartawan. Dia pengusaha properti. Oh iya benar. Lease is different. Ownership is important. Ini pengusaha tanah nih, Mel. Cara berpikirnya. Iya. Trump itu betapapun adalah memakai logika bisnis kan. Transaksional. Ya, kalau itu dia telanjang, dia nggak menyembunyikan motifnya. Memang bukan hanya Denmark yang nggak mau, warga penduduk asli Greenland dia juga nggak mau. Not for sale, dia bilang. We're not property. We are not for sale. Karena itu selama penduduk asli Greenlandnya nggak mau, tidak ada cara bagi Trump untuk, karena saya nggak kebayang kalau dia invasi militer, nggak mungkin. Dia pertama dia nggak akan mendapat dukungan dari publik Amerika sendiri. Amerika tidak, ini negara yang merdeka dari kolonialisme kok. Dulu dia bisa dudukin Filipina, dia nggak nyaman dengan itu. Setelah perang dengan Spanyol kan Filipina bagian dari Amerika, tapi dia nggak mempertahankan sebagaimana Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, Romawi, Alexander yang Agung, Ottoman Empire mempertahankan daerah kekuasaannya gitu loh. Hanya karena kalah perang maka dia tinggalkan. Amerika dia ada yang kecil-kecil, ada Guam, ya ada Hawaii, ada Puerto Rico gitu loh. Tapi bukan DNA Amerika untuk ekspansi dengan cara penaklukan seperti itu. Pembelian ya Thomas Jefferson, lu jual gak? Napoleon bilang kita mau perang butuh uang. Jual. Dia ke Tsar Nicholas, Alaska lu gak pakai, dingin banget, kita beli ya. Oh ya beli aja. Oke. Atau yang beli Elon Musk aja, Bang. Nah, Elon Musk kan punya harta sekarang 800 miliar dolar. Kalau kasih 50.000 $1 miliar tuh? Kalau 1 juta dolar, penduduk Greenland. 1 juta dolar kan berarti 15 miliar. 50.000 kan cuma 50 miliar dolar. Kan Elon Musk punya 800 miliar. Dia kasih 4 kali lipat. Jadi satu orang dia kasih 60 miliar untuk 50.000. Uangnya masih ada 2/3, belum habis-habis. Dan dia jadi the sovereign of Greenland. Tapi dia bikin pelonjolan. Tapi Elon Musk sendiri kan nggak setuju kan dengan nggak ada komentar ya. Bukan, Elon Musk kan bukan orang yang militeristik lain. Dia bukan penaklukan, dia penaklukan teknologi. Dia penaklukan teknologi.
Kalau dia penaklukan angkasa luar, dia nggak mau main-main di Greenland, dia maunya di Mars. Paling nggak yang deket-deket dia coba di bulan. Nah intinya gini, mengerti geopolitik ya. Ini kan esensinya adalah power. Semua negara besar yang kuat terhadap sekitarnya berperilaku hampir sama sepanjang sejarah. Hanya Amerika setelah Perang Dunia Kedua yang berperilaku berbeda, membangun koalisi bersama. Tidak teritorial Dan bersifat multilateral. WTO dia backup, NATO di multilateral, PBB di mana markasnya? PBB namanya League of Nations, itu Woodrow Wilson, itu kan cikal bakalnya PBB yang sekarang. Itu juga Presiden Amerika. Pada saat Eropa terpecah belah perang penjajahan penaklukan, Amerika bilang stop. Kita hidup bersama dengan damai dalam lembaga yang kita pilih sendiri masing-masing. Itu kan dahsyat. Ottoman Empire gak begitu. Abbasid Empire gak begitu. British Empire gak begitu. Roman Empire, Greek Empire gak begitu. Baru American Empire. Majapahit, Sriwijaya Empire, Chinese Empire, Ming Dynasty. Zaman sebelum Majapahit, kita Kublai Khan, ada utusan datang, kita kasih hadiah, titipan supaya kita jangan diinvasi gitu. Nah, upeti istilahnya. Nah, tributary state istilahnya. Nah, Amerika ini satu makhluk baru secara geopolitik. Ini yang kita pertahankan. Kita idealnya di situ. Dia menggabungkan dengan baik realisme, ada kekuatan, dengan idealisme, kantian, demokrasi, kebebasan, enlightenment. Jadi kita semua bukan Trumpnya atau bukan Bill Clinton, bukan Obama yang kita sebenarnya suka. Kita suka pada ideal tentang Pax Americana, perdamaian yang dibawa payung Amerika, karena payung ini memberi kemungkinan kebebasan, kemajuan bersama. Kadang-kadang dengan mengorbankan dirinya loh. Jangan lupa loh, Jepang makin maju menyaingi Amerika, Jerman makin maju menyaingi Amerika, Cina itu makin maju menyaingi Amerika sekarang karena dibuka pintunya oleh Amerika Serikat. Deng Xiaoping pertama kali keluar negeri, dia ketemu dengan Carter, Jimmy Carter, Presiden Amerika. Dia bilang, Mr. President, bahasa Mandarin diterjemahkan, tapi kira-kira artinya begitu. Jangan kasih apa-apa, kita negara besar, sejarah kita panjang. Cuman beberapa dekade kita agak rusak pendidikan. Mao Zedong revolusi kebudayaan kan. Tolong buka pintu Universitas Amerika bagi mahasiswa Cina untuk belajar di Amerika. Kita butuh ilmu pengetahuan. Itu dahsyat Mel. Banget. Itu saya kira Deng Xiaoping menjadi politisi terbesar abad ke-20. Salah satunya karena langkah itu membuat 800 juta orang Cina yang miskin terangkat dari jurang kemiskinan. Dan Cina menjadi negara yang maju. Kalau Amerika sebagai hegemon seperti Romawi, seperti Ottoman, seperti British Empire, belum tentu. Dia buka pintu seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya Trump ini merealisasikan ancamannya dengan melakukan aneksasi ke Greenland, dia tidak berbeda dengan hegemon Amerika sebagai hegemon itu kayak sebelum-sebelumnya. Dia kehilangan satu trust dari berbagai negara lain yang berkata kepada Amerika, Jerman, silahkan Amerika buka military basis maumu. Sekarang 50.000 sampai sekarang 50.000 orang tentara Amerika di tanah Jerman. Sekian puluh ribu di Jepang, sekian puluh ribu di Korea Selatan. Mereka bilang, kita nggak dijajah Amerika kok, kita nggak didudukin Amerika kok, kita dibantu Amerika gitu. Kira-kira kayak gitu. Saking enaknya dibantu, Trump bilang lu bayar juga dong. Masa lu kita udah bantu loh, ya kan? Kita yang mati di lapangan boleh nggak patungan, gitu loh. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kalau salah langkah di Greenland, ini yang hilang Al. Yang mahal itu dia dibangun oleh jutaan anak muda Amerika yang meninggal Perang Dunia Kedua, jutaan anak muda Inggris, Jerman yang meninggal Perang Dunia Kedua. Ide mengenai Amerika yang seperti ini membangun tata seperti ini lahir dari tragedi besar manusia. Kalau dia salah jalan, 80 tahun ini cuma menjadi kenangan manis yang belum tentu terulang. Nah, kalau menjadi masa lalu, pertanyaannya penggantinya lebih baik nggak?
yang menjadi hegemon seperti Putin, sekarang aja dia bukan hegemon, dia hajar Ukraina. Nah, soal salah langkahnya ya, peluang kemungkinan salah langkah ini kan masalahnya kan jangan-jangan Trump ini nanti bisa nekat melakukan invasi karena ada bukan provokasi tapi karena ada respon yang marah-marah itu gitu. Makanya itu tadi poinnya soal Perdana Menteri Itali, let's understand him. Itu menjadi menarik. Karena yang paling bahaya itu kan salah sangka, miskalkulasi, kemudian emosi bertemu dengan emosi. Gitu loh. Ya sudahlah, terimalah keunikan Trump sejauh tidak nyata ancamannya. Ya kan saya sudah bilang, mengerti Trump sama sulitnya mengerti gaya rambutnya. Cara berpikirnya kan abad 19. Ini kan Seward abad 19 yang tadi beli Alaska itu loh. James Polk itu ya abad 19 yang Manifest Destiny, California, Texas, New Mexico. Plus pengusaha properti dia sendiri. Plus pengusaha properti, pengusaha kasino lagi. Iya. Tapi kalau Mr. Trump, lease is no good. Ownership. Gue bilang ini pedagang tanah nih, ownership. Tapi isu Greenland ini kalau dilihat dari kenapa ini muncul kan karena ada Venezuela itu kan, terus kemudian ada wartawan yang nanya gimana sih ceritanya. Ya, jadi di pesawat ini saya ngikutin kenapa kok tiba-tiba muncul Greenland. Nah, ini kan sudah Trump pertama kan sudah ngomong soal Greenland, tapi kan nggak pernah menjadi serius, gitu loh. Trump kedua juga ngomong, tapi kan nggak pernah. Venezuela nggak ngomong langsung kan. Nah, di pesawat itu wartawan yang mengiringi dia, ya biasa, Trump kan tiap hari sehari kali ketemu wartawan konferensi pers, wartawan CNN cewek di depan pintu yang biasa dia wawancara. Dia cerita soal Venezuela, cerita soal Iran. Dia lagi high, lagi merasa spekulasi dia berhasil di Venezuela dan didukung rakyat. Perantau Venezuela di mana-mana gitu loh, tepuk tangan. Iran juga begitu kan, justru rakyat Iran yang minta kasih nama jalan Trump Street. Ya kan? Lagi ditanya sama wartawan CNN, wartawati, Mr. President, what are you going to do about Greenland? Dia juga kaget ditanya gitu kan. Dia bilang, let's talk about it in 2 months. No, Mr. President, Greenland. Wah, dia jawab berapi-api. Masih ngomong berapi-api soal Venezuela sama Iran, ditanya Greenland berapi-api juga. Mungkin habis itu dia nyesel juga. Tapi udah kadung ngomong. Nggak, jangan lupa sejarah dunia itu kalau kita belajar. Banyak hal yang terjadi besar dari hal-hal yang kecil, sepele. Ada Perang Dunia Kedua juga. Ya, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama yang paling gampang. Pembunuhan seorang pangeran Austria di Sarajevo, yang sebenarnya bisa jadi perang kecil aja, jadi perang sak dunia, 10 juta orang mati, berantai dia, gitu loh. Nah, yang kita nggak mau juga gara-gara Greenland yang cuma 50.000 orang, tanahnya 2 juta kosong semua, yang hidup barangkali cuma banyak penguinnya, sama seals, sama beruang, laut sama beruang putih. Itu jadi arsitektur perdamaian dunia jadi berubah. Kalau salah langkah. Kalau miskalkulasi, emosi dengan emosi. Nah, makanya saya suka banget tuh waktu dengar Meloni, kan dengar dari Jerman, dengar dari Inggris, Keir Starmer ikut ini, Prancis, Macron kan langsung posturing kan, grandstanding gitu, gaya Prancis gitu. Ini cewek Perdana Menteri Italiano. Dia ngomongnya enak banget. Melodius. Kita nggak suka, nggak setuju dengan Trump. Dalam bahasa Italia diterjemahkan kan. Let's try to understand. Bagus dong. Let's open dialogue, talks. Ya kalau paling gampang itu ngomong dulu. Lama-lama mungkin Trump cair juga dikelilingin oleh pemimpin Eropa sambil ketawa-ketawa gitu loh. Nah, ini penting karena ini basisnya geopolitik kan, kalau tingkat tertingginya sudah personal relationship among the leaders kan. Nah, ini saya kira mudah-mudahan yang jelas podcast Freedom akan mengikuti. Ya, pasti. Ya Mel ya, ini penting banget Mel. Jadi kita akan ikutin Iran, kita ikutin Venezuela, kita ikutin Cina, Rusia. Cina juga kita lihat kan, Cina juga ada wilayah selain Taiwan, ada yang namanya Laut Cina Selatan. Kita ada kepentingan juga, ada Filipina, ada Malaysia, ada yang namanya 9 dash lines, diklaim Cina, diklaim Filipina.
Jangan lupa juga Gaza sudah peace of board kan sudah Gaza itu sudah mulai Amerika susun. kan Ya. cantik sekali peran Trump. Kalau nggak ada peran Trump di situ, belum tentu bisa gencatan senjata. Ya. Sudah 100 tahun lebih. Ya. Memang kepemimpinan Trump ini out of the box. Out of the box. Nah, sekarang katanya sudah ada board of peace ya, Yes. mulai cikal bakalnya. Kita lihat Israel protes tuh ke Amerika. Nggak ada orang Kok yang nggak kok tidak diikut sertakan dalam board of peace. Makanya benar-benar. Nah, itu kita tunggu. Tapi ini kembali ke soal Greenland ya. Seberapa jauh ini akan terjadi ya salah langkah itu? Kelihatannya kan unlikely ya karena publik Amerika nggak mendukung. Ya. Penentangan dari Eropa juga kuat ya. Ya. Artinya beda lah dengan Ya. Aksi militer nggak mungkin lah. Iya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, ini nanti gimana ke depannya, Jal? Bukan kalau Jadi- aksi militer yang mau diserang apa penguin? Iya, jadi Masa orang Inuit diserbu? Orang Inuit bilang don't for sale, tapi kan nggak punya senjata gitu, nggak mau perang apa siapa. jadi itu kira-kira apa yang kedepannya ini gimana nih? Saya Dengan kira kasus ini. Dalam kasus Trump ini dia mau naikin bargaining terhadap Eropa. Saya kira bagian dari konstruksi besar supaya Eropa lebih banyak mengeluarkan dana buat pertahanannya sendiri. Dari 2 ke 5% itu kan supaya lu benar-benar bayar ya. Atau kalau bisa ada satu kesalahan Trump juga dalam mengerti hubungan Eropa, kenapa Eropa dan Amerika ekonominya. Ekonomi Amerika dianggap dalam pikiran Trump yang keliru agak menurun. Salah satu sebabnya oleh kawan dan lawan diporotin. Kita kan sudah diskusi panjang. Iya. Dia salah mengerti tentang Adam Smith dan David Ricardo. Hubungan ekonomi seperti apa? Amerika kan tumbuh paling cepat, jauh Dan lebih itu cepat persepsi- dibanding Eropa. Persepsi Trump tentang globalisasi juga begitu Yes, ya. Kenapa jadi- dia enggan dengan Ya, globalisasi? kata globalisasi nggak disukai oleh kaum MAGA, pendukung Trump dan Trump. Dianggap globalisasi Morotin Amerika. Padahal Amerika dibanding Eropa dan Jepang 30 tahun terakhir tumbuh jauh lebih cepat. Ya kan, Cina tumbuh cepat kan bukan morotin Amerika. Amerika Ya. beruntung dapat barang murah dari Dari Cina. Amerika berkembang, Cina berkembang. Ya. Ini kan yang dibawa oleh Kantianism, gitu loh. Kebebasan, kemajuan itu mengangkat semua orang yang nggak sekaligus, tapi ada tahapan-tahapan yang jelas. Nah itu yang kita suka dengan Pax Americana, karena dia memberikan kesempatan seperti itu. Tidak ada dalam Pax Romawi. Ya. Dulu dalam legal sistemnya ya, tetapi kan bukan seperti sekarang di mana kemajuan itu dinikmati oleh begitu banyak bangsa yang lain. Nah itu yang kita pesan kepada Pak Trump. Kembali ke soal Trump tadi yang Ya. salah menilai Eropa terkait dengan itu gimana Cel tadi? Jadi dia melihat bahwa Amerika selama ini kan basis industrinya berkurang. 50 tahun lalu kira-kira 30% orang Amerika bekerja di sektor industri. Iya. Sekarang tinggal 8%. Yang berkembang di Amerika itu sektor service dan teknologi. Yang bukan lagi gaya pabrikan. Ya, ya. Perusahaan-perusahaan terbesarnya semua teknologi gitu. Ya. Jensen Huang, Ya, Nvidia Nvidia. sekarang, Microsoft, Apple itu kan semua bukan lagi pabriknya di Taiwan, Iya. gitu loh. Tapi kan uang terbanyaknya, desainnya, otaknya kan di Seattle, di San Francisco, di Palo Alto, di Silicon Valley itu loh. Modalnya dari New York gitu loh. Nah itu kan ekonomi baru hal. Kalau Trump ini kan minyak, gas, yang dia properti gitu loh. Ini tuan tanah. Dia nggak ngerti ekonomi yang baru. Para teman-temannya, para tech bros itu kan, orang-orang yang raja di dunia industri baru. Ya tapi kan kita nggak bisa mengubah Tam. Kita hanya bisa seperti kata Meloni kan. Let's understand him first, and then let's talk. Ya. Dan mungkin ya dorong orang kayak Meloni dulu lah. Ya kan yang dekat dengan Trump. Jangan dulu yang Macron kan, karena Macron itu kalau ketemu Trump dia nggak panggil Mr. President, dia panggil Donald. Itu gaya Prancis untuk akrab. Tapi di telinga Donald Trump, everybody calls me Mr. President, but you now call me Donald. Immanuel Nah, ini hubungan pribadi Churchill dengan Roosevelt itu bagus banget kalau baca bukunya, interaksinya, bagaimana Churchill berusaha membujuk Franklin Delano Roosevelt Amerika untuk membantu Inggris dan Eropa. Dalam konteks Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang tadi itu. iya. Amerika kan belum mau gitu loh. Diserang Jepang pun masih apakah kita serang balik Jepang aja atau bantu Eropa sekalian.
Roosevelt bilang kita bantu Eropa sekalian. Ah, itu penting banget. Nah, itu salah satu kenapa ya banyak sebab. Salah satunya adalah bagaimana Churchill melakukan personal diplomacy. Kadang-kadang nginap 3 minggu di White House. White House. Bujukin, ceritain Roosevelt tentang sejarah. Roosevelt sedang baca buku dan salah satu buku yang dia paling senang baca judulnya Duke of Marlborough. Itu tulisannya Churchill. Churchill kan penulis sejarah. Jadi ada cara untuk membujuk dalam tingkat itu ya namanya juga superpower mau diapain. Yeah. Gitu loh, jangan di frontal begitu sesama kawan tapi absorb. Trump difrontalin, dia muncul ancaman lagi kan. Lagi. Apa? Tarif. Tambah lagi tarifnya. Nah kalau Trump tarif 10% atau tambah 25 menurut saya jangan frontal balas tarif. Karena kalau Trump tarifin Eropa, yang bayar kan rakyat Amerika, rugi sendiri Amerika. Ngapain Eropa ikut-ikut membalas kebodohan dengan kebodohan? Iya. Ini jadi Harus lebih smart. Ini jadi Trump lagi ngajarin Eropa tuh supaya lebih mandiri kali ya. mungkin we'll see how it turns out to be. Tetapi kita berharap lah, karena ini kan masalah konteks terbesar geopolitik. Ini kita mempertaruhkan nasib dunia 20-30 tahun ke depan. Kan itu sebenarnya pertaruhannya. Kalau benar langkahnya ini berarti kita bisa expect ke depan the progress is continue kan. Artinya kemajuan luar biasa loh, kemajuan umat manusia. Tapi isu Greenland ini ada blessing in disguise juga bagi dunia perfilman. Jadi ada film judulnya Greenland yang waktu itu nggak terlalu ramai. Sekarang ada sequelnya Greenland 2 itu jadi wah ini dia riding the wave. Oke, ya kan kita bahas dalam kesempatan berbeda. Oke, baik, terima kasih Mbak Jenny, terima kasih Mas Ahal. Oke, Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News Internasional Freedom Institute. Sampai jumpa.